Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ke-12 dari bab yang pertama, yaitu tentang adab-adab memakai sandal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal liyakunil yumna awwaluhuma tun'an wa akhiruhuma tunza. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak memakai sandal, maka mulailah dari yang kanan. Apabila melepas, maka mulailah dari yang kiri. Hendaknya yang kanan itu awal dipakai dan yang terakhir dilepas. Ya. Hendaknya kaki yang kanan itu awal kita pakai sandal dan yang terakhir untuk dilepas. Hadis ini ya mengajarkan kepada kita sebuah adab, yaitu cara memakai sandal, yang mana adab ini sering kita amalkan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti kita keluar kemudian memakai sandal, maka carilah pahala di saat kita memakai sandal. Kebanyakan orang kurang peduli dengan hal ini. Kita suka perhatian atau kurang peduli, Pak? Kadang seringnya kurang apa? Kurang peduli. Seringnya itu kalau pakainya kanan, ketika melepasnya itu juga seringnya apa? Kanan. Kita kurang perhatian. Maka kita berusaha ya, mulai malam ini kita perhatian dalam menggunakan sandal untuk mencari pahala di situ, karena memakai sandal ini adalah kegiatan kita setiap hari. Bahkan untuk yang laki-laki bisa lebih dari 5 kali ya, minimalnya 5 kali keluar masjid ya untuk berangkat. Ini mesti menggunakan apa? Sandal, maka carilah pahala di situ. Yaitu pakainya kaki kanan ya, melepasnya apa? Kaki kiri yang terlebih dahulu. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita sebuah kaidah yang sangat agung, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan yang kanan untuk hal yang baik-baik dan menggunakan yang kiri, tangan atau kaki, untuk hal-hal yang buruk. Jadi untuk hal-hal yang baik itu pakai yang kanan, dan hal-hal yang buruk itu pakai yang kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan bagian yang kanan fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, dalam menyisir. Jadi kalau kita menyisir rambut kita mulai dari yang kanan ya. Wa tuhurihi, dan juga dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala perkara.
Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan. Di antara contohnya juga ketika anak beliau Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia dan yang memandikannya adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, ibda bimaya miniha wa mawadi al udu minha, mulailah dari yang kanan dan juga mulailah dari anggota apa? Wudu darinya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi aimanikum. Apabila kalian mau menggunakan pakaian, mau berwudu, maka mulailah dari yang kanan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai haji, kemudian hendak tahallul, setelah selesai lempar jumrah, kemudian menyembelih onta. Berapa onta yang disembelih oleh Nabi ketika haji? 100, Yang disembelih dengan tangannya sendiri berapa? Sesuai dengan umur beliau 63. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukur, Dan ketika beliau cukur itu dimulai dari sebelah kanan. Sebelah kanannya yang dicukur atau tukang cukur, Pak? Sebelah kanannya yang dicukur atau pencukur yang nyukur, Sebelah kanan yang dicukur, Kalau misalkan tukang cukurnya ada di depan kita, berarti sebelah kirinya tukang cukur, Sebelah mencukur dulu bukan tahallul. Waktu tahallul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kanan, Jadi dicukur sebelah kanan itu disebutkan habis dicukur sebelah kanan, rambutnya Nabi ini diserahkan kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah ini suaminya ibunya Anas bin Malik. Ummu siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Disuruh untuk dibagi-bagikan. Karena rambut Nabi itu apa? Berkah. Rambut Nabi itu berkah. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyimpan rambut Nabi itu di tempat yang terbuat dari perak. Bila ada orang sakit, maka rambut itu diambil sehelai, kemudian disiramkan air dan diminumkan. Ini berkah. Namun tidak bisa kita kiaskan kepada orang-orang soleh, kepada kiai-kiai, habaib, para ulama, para ustadz. Gak bisa dikiaskan rambutnya ustadz dicukur, taruh di gelas, siram air, ini berkah, ini kasih minum. Ini tidak bisa dikiaskan demikian. Ini kekhususan bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah yang kanan dicukur, disuruh Abu Thalhah bagi-bagikan, dicukur bagian apa? Bagian yang kiri. Kemudian dipanggil lagi Abu Thalhah untuk membagi-bagikan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perkara-perkara yang baik itu mendahulukan yang kanan. Kalau yang buruk seperti masuk kamar mandi, kemudian apa lagi? Kemudian keluar dari masjid, keluar dari rumah, ini mendahulukan yang kiri. Untuk ngambil sesuatu yang kotor, untuk cebok itu menggunakan yang kiri. Jadi yang baik-baik yang kanan, yang buruk-buruk yang kiri. Kenapa kanan? Karena kanan ini sesuatu yang baik, Oleh karena itu penduduk surga juga disebut dengan apa? Ashabul yamin, kelompok yang kanan. Dan mereka nanti juga ketika menerima catatan amal dengan tangan kanan. Adapun penduduk neraka disebut dengan ashabus shiman, kelompok bagian kiri, dan akan menerima catatan amal dengan tangan kiri. Dan memakai sandal ini bagian yang baik, bagian yang mulia. Karena kenapa memakai sandal itu merupakan bagian yang baik, bagian yang mulia? Karena dengan seorang itu dia memakai sandal, dia melindungi dirinya dari najis, dari kotoran, dari segala hal yang membahayakan. Injak paku, injak beling, injak batu,
maka ini adalah suatu hal yang baik, ya. Maka dimulai dari yang kanan, dan melepaskan itu adalah suatu hal yang buruk, karena kita melepaskan suatu yang dapat melindungi diri kita, ya. Maka digunakan, ya, kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan bahwa kaedahnya adalah untuk yang baik-baik itu dengan yang kanan, untuk yang buruk-buruk dengan yang kiri. Sekarang kalau kita bersiwak itu baik atau buruk? Bersiwak, ya. Berarti kalau kita bersiwak pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya, tangan kanan. Ya, kalau kita bersiwak pakai tangan kanan, ini terjadi perselisihan, ya. Perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan dengan tangan kanan. Kenapa dengan tangan kanan? Karena bersiwak itu adalah perkara yang baik. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, yaitu bab bersiwaknya pemimpin di hadapan rakyatnya. Bersiwaknya pemimpin di hadapan rakyatnya. Kemudian membawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Nabi sedang bersiwak dengan tangannya. Nah, ini tidak disebutkan tangan kanan atau tangan kiri. Namun ini menunjukkan bahwasanya bersiwak itu adalah perkara yang baik, karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan apa? Di hadapan para sahabatnya. Kalau bersiwak itu adalah suatu hal yang buruk, pasti Nabi bersembunyi, tidak melakukan di hadapan manusia atau para sahabatnya. Paham Pak ya? Sisi pendalilannya. Ini menunjukkan bahwasanya bersiwak itu adalah hal yang baik, sehingga digunakan tangan kanan. Ada ulama yang berpendapat bersiwak itu adalah perkara yang buruk, ya, karena dia membersihkan kotoran dari apa? Dari gigi, sehingga digunakan tangan kiri. Adapun pendapat daripada madhab Maliki ini diperinci, ya, madhab Maliki itu diperinci. Kalau untuk perkara yang baik maka tangan kanan, kalau perkara yang buruk maka tangan kiri. Perkara yang baik itu apa kalau bersiwak? Seperti mau sholat, ya. Kadang ada orang bersiwak, ya, mau sholat itu sebelum takbir dia apa? Bersiwak. Itu pasti tujuannya bukan untuk bersihin gigi, ya. Tujuannya untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kebaikan. Seperti yang bersiwak juga ketika mau berwudu. Adapun bersiwak ketika bangun tidur, selesai makan. Nah, ini tujuannya adalah untuk bersih-bersih, maka dengan tangan kiri. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ini perkaranya luas. Mau pakai tangan kanan silahkan, tangan kiri juga apa? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang berikutnya masih seputar adab dalam memakai sandal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, janganlah salah seorang dari kalian itu pakai satu sandal. Silahkan pakai semuanya atau lepas apa? Semuanya. Jadi kalau misalkan kita di tengah jalan sandal kita putus satu, biasanya itu kita satu masih pakai yang masih bagus, yang satunya lagi kita berupaya untuk apa? Untuk mungkin ini masih bisa diperbaiki, tapi kita gunakan sambil apa? Sambil berjalan. Maka kita disuruh untuk pakai semuanya atau lepaskan apa? Semuanya. Dan
berjalan tidak pakai sandal itu juga suatu hal yang dianjurkan bila dikerjakan kadang-kadang, ya. Jadi kita kadang-kadang jalan nggak pakai apa? Sandal, mungkin beli sayur, ya. Kita jalan nggak pakai apa? Sandal, atau olahraga keliling komplek kita tidak pakai apa? Tidak pakai sandal. Sebagaimana disebutkan, ada seorang yang berkata kepada Fadhalah bin Ubaid, "Mali araka sya'isan. Kenapa kok aku lihat engkau semerawut?" Ya, tidak terlalu ngurus, ya, mungkin rambutnya berdebu, ya, bajunya juga kotor, ya. Maka dia mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sering-sering bertampil mewah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk keseringan tampil dengan apa? Mewah. Jadi sesekali tampil mungkin agak kotor, ya, agak berdebu. Kemudian dia tanya lagi, "Malila ara alaika hidaan." Kenapa kok aku lihat engkau nggak pakai alas kaki? Maka dia mengatakan, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami untuk jarang-jarang tanpa alas kaki. Jadi kadang-kadang lah kita ini diperintah oleh Nabi untuk berjalan tanpa alas kaki. Jadi tanpa alas kaki, kita nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, ya kadang-kadang itu juga diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita dilarang untuk memakai satu sandal? Ya. Kenapa kita dilarang untuk pakai satu sandal atau pakai satu sepatu? Ini dulu saya sering lihat, ya, waktu masih kecil, masih SD itu, teman-teman kalau main bola itu cuma pakai sepatu satu, yang kanan doang buat nendang, ya, buat nyetak gol. Yang kirinya dia nggak pakai apa? Nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Sering lihat nggak, Pak? Yang seperti itu sering, ya. Maka ini dilarang. Kenapa dilarang? Yang pertama kita dilarang itu karena kita menyalahi tujuan pakai sandal. Tujuan pakai sandal itu apa? Untuk melindungi kita dari kotoran, dari bahaya, beling, paku, batu, dan yang lainnya. Jadi kalau kita pakai cuma satu sandal, ini menyalahi apa? Fungsi dari kita memakai sandal. Yang kedua adalah karena kita tidak berbuat adil sama tubuh kita sendiri. Padahal kita itu diperintah untuk berbuat adil dalam segala hal. Sampai kepada musuh sekalipun kita disuruh untuk berbuat apa? Adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Misalkan kita sebagai hakim, kemudian datang kepada kita ini terdakwa. Ternyata yang menjadi terdakwa itu adalah orang yang kita benci. Ya. Setelah kita baca kasusnya, ternyata terdakwa ini tidak melakukan apa? Kesalahan. Maka kita sebagai hakim yang adil, ya kita katakan ini terdakwa tidak memiliki apa? Kesalahan. Jadi kita harus berbuat adil, sekalipun sama musuh kita, sama orang yang kita apa? Benci. Apalagi sama tubuh kita. Maka hendaknya kita berbuat adil. Kalau pakai sandal, ya pakai semuanya. Kalau mau lepas, ya lepas apa? Semuanya. Kita juga diperintah untuk berbuat adil. Itu ketika misalkan kita duduk di suatu tempat, separuh tubuh kita kena panas, separuhnya lagi apa? Nggak kena panas. Itu dibolehkan atau tidak? Ya, dilarang juga dalam agama kita. Ya, di antara alasannya adalah karena kita tidak berbuat apa? Adil sama tubuh kita. Kalau mau panas sekalian panas, mau dingin sekalian apa?
dingin. Jangan separuh panas, separuh apa? Dingin. Begitu juga pakai sepatu, pakai sandal, mau dipakai, pakai semuanya, mau dilepas, lepas semuanya. Karena itu adalah bentuk daripada keadilan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita dilarang? Karena memakai satu sandal itu menarik perhatian. Coba aja antum masuk Mall Margonda itu, ya, pakai satu sandal. Kira-kira jadi pusat perhatian atau enggak? Jadi pusat perhatian. Ya. Dan kita dilarang untuk memakai pakaian yang di situ mengundang apa? Perhatian. Namanya pakaian apa itu, Pak? Tidak pernah kita jelaskan ya. Namanya pakaian apa itu? Yang mengundang perhatian. Pakaian syuhrah. Ya, pakaian syuhrah yang mengundang perhatian, yang menjadikan orang itu melirik kepada kita. Kita menjadi pusat apa? Perhatian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang memakai pakaian yang menjadikan dia pusat perhatian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Jadi siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka balasannya adalah dia dipakaikan pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Pakaian syuhrah itu bagaimana? Pakaian syuhrah itu adalah yang pertama yang terlalu mahal. Ya, mungkin kita pakai sandal yang ada emas-emasnya. Nah, ini menjadi apa? Pusat perhatian, benar nggak Pak? Kalau pakai sandal ada meling-melingnya, ya, akan menjadi pusat perhatian. Atau kita pakai baju yang ada emas-emasnya, melang-melingnya, ini juga akan menjadi apa? Pusat perhatian. Kemudian yang kedua, pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang terlalu jelek. Ya, pakaian kita compang-camping, bolong-bolong, keteknya bolong, ya belakangnya bolong gede. Ini pakaian apa? Pakaian syuhrah. Kalau misalkan kita orang fakir, orang miskin, yang tidak punya baju kecuali baju itu, maka tidak mengapa. Tapi kita orang mampu, orang kaya, ya, punya banyak baju yang bagus, tapi pakai baju yang compang-camping. Masuk mall lagi, sehingga kita menjadi pusat apa? Perhatian. Ya. Masuk mall, bajunya keteknya bolong, ya, terus bolong-bolong lah, banyak bolong-bolongnya. Sandalnya sandal jepit sudah 5 tahun, ya, sandal jepit yang kamar mandi lagi, sudahlah tipis, hitam lagi biasanya Pak. Ya. Di masuk mall seperti itu kan menjadi pusat apa? Perhatian. Ini juga disebut dengan apa? Pakaian syuhrah. Jadi yang terlalu mahal, kemudian yang terlalu apa? Terlalu jelek, ya, terlalu jelek. Kemudian yang ketiga adalah pakaian syuhrah itu yaitu pakaian yang asing, yang tidak dikenal di daerah kita. Ya. Maka itu termasuk daripada pakaian syuhrah, pakaian yang tidak dikenal di negeri kita. Seperti misalkan kita pakai bajunya orang-orang Sudan. Ini orang Sudan bagaimana? Bajunya lebar-lebar, ya. Maka ini termasuk daripada apa? Syuhrah, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kita tidak boleh pakai satu sandal, adalah karena itu merupakan perbuatannya syaitan. Termasuk perbuatannya syaitan. Syaitan pakai sandal atau enggak Pak? Enggak sandal, sandalnya merek apa syaitan sandal? Ya. Ini kita bicara perkara yang gaib ya. Kita ketika bicara perkara yang gaib, maka ya kita berdasarkan apa? Hadis. Ya. Karena kita juga nggak pernah melihat apa? Syaitan. Ya. Apalagi syaitan pakai apa? Sandal. Ya. Kita nggak pernah lihat. Tapi kita harus apa? Harus imani karena ini merupakan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu jalan dengan satu sandal. Ya.
Dan kita dilarang ya untuk meniru syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hukumnya kita pakai satu sandal? Ya. Apa hukumnya? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sehingga kalau orang itu pakai satu sandal, maka dia tidak berdosa. Menurut pendapat ini, ya, pendapat yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Pendapat yang kedua mengatakan, dan ini pendapat daripada Ibnu Hazm Al-Zahiri, bahwasanya pakai satu sandal itu hukumnya adalah apa? Haram. Sehingga kalau pakai satu sandal, menurut pendapat yang kedua ini, maka hukumnya adalah maka dia berdosa karena hukumnya adalah haram. Namun kalau seandainya kita duduk, ya, kita tidak berjalan, kita pakai satu sandal atau satu sepatu, maka ini tidak mengapa. Ya. Yang dilarang adalah ketika kita berjalan. Ya, kemudian kita cuma pakai satu sandal atau satu sepatu, maka ini yang dilarang. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, seandainya misalkan kita keluar dari masjid atau keluar dari gedung, ya, di situ kita lepas sandal. Ketika kita keluar biasanya satu sandal di sini, satu sandalnya di mana gitu ya. Kita lihat sandal kita udah ketendang-tendang. Itu kita dianjurkan untuk ya kita ambil dulu sandal kita dekatkan ke satu sandal lagi, baru kita apa? Pakai. Atau kita tendang-tendang lah, kita tendang-tendang sampai dekat dengan sandal kita yang jauh. Jangan kita pakai satu sandal yang kanan, kemudian kita jalan mendekat ke sandal kita yang jauh, sampai seperti itu. Ya, kita berusaha untuk menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun misalkan memang hukumnya itu adalah apa? Makruh ketika kita pakai satu sandal. Tapi hadis yang berikutnya yaitu adab dalam berpakaian. Adab dalam berpakaian. Agama kita adalah agama yang sempurna. Sehingga dalam segala permasalahan itu diatur. Cebok, ada ya dalam buang hajat ada ajarannya. Ya, kita ketika masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu, kemudian tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka dalam berpakaian pun juga ada aturannya dalam agama kita. Di antaranya adalah kita tidak boleh memakai pakaian apa? Syuhrah, yang menarik perhatian. Kemudian juga kita dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Kemudian juga kita dilarang untuk memakai pakaian wanita bagi laki-laki. Jadi nggak boleh kita pakai pakaian, ya pakaiannya apa? Wanita. Dan ini biasanya terjadi ketika lomba 17-an. Enggak Pak ya? Kadang-kala bapak-bapaknya itu disuruh main voli tapi pakai daster. Ya. Disuruh lomba tarik tambang tapi pakai apa? Daster. Maka ini jangan. Ya. Kita boleh lomba ya, merayakan kemerdekaan. Kita senang-senang ya. Ini dibolehkan, tapi jangan sampai kita kebablasan sehingga kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang memakai pakaian wanita ya bagi laki-laki itu ancamannya adalah apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara adab dalam berpakaian, apa yang disebutkan dalam hadis ini? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Muttafaqun alaih.
Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dengan apa? Sombong, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki karena apa? Karena sombong. Ini ancaman yang berat ya bagi orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Ini disebut dengan apa? Isbal, ya, disebut dengan isbal, yaitu menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki, ya. Ini ancamannya tidak dilihat oleh Allah. Apa makna tidak dilihat oleh Allah? Maknanya adalah tidak dilihat dengan kasih sayang. Sedangkan pada hari kiamat itu kita butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ancaman yang berat. Dan ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, sepakat Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang serupa. Ya, ada hadis yang serupa namun tidak disebutkan sombongnya, ya. Yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak disucikan. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Jadi tidak diajak bicara, tidak dilihat, dan juga tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Dan kata Abu Dzar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Jadi Nabi mengatakan ada 3 golongan, tidak diajak bicara, tidak dilihat, dan juga tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Ini diulang sampai 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasir, sungguh merugi orang yang demikian. Maka kemudian Abu Dzar tanya, manhum ya Rasulullah, siapa 3 golongan itu yang tidak akan diajak bicara, kemudian tidak dilihat, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-musbil, yaitu orang yang isbal, yang menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki. Wal mannan, yang kedua adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga adalah al-munfik sil'atahu bil halfil kadhib, yaitu yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, ya. Orang yang dagang kemudian dia untuk supaya dagangannya cepat laku, dia sumpah, ya, dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini barang saya ambil dari tengkulaknya 50.000, saya jual ke antum 55 aja, ya. Padahal dia ambil dari tengkulak itu cuma 20.000. Ya, jadi orang kan kalau beli dengar, wah ini cuma ngambil untung 5.000, ini orang semangat untuk apa? Untuk beli. Ya, maka ini ancamannya tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perselisihan di antara para ulama. Bagi yang isbal tapi nggak sombong. Kalau isbal sombong, ancamannya ini, ya. Ancamannya adalah apa? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak sombong? Terjadi perselisihan. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, ya. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya adalah makruh kalau tidak sombong. Jadi yang dilarang itu, yang haram, yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah kalau apa? Sombong. Kalau tidak sombong maka hukumnya makruh. Pendapat yang kedua, ini sebagian kecil para ulama. Di antaranya penulis daripada kitab ini, Ibnu Hajar.
di antaranya juga Imam Az-Zahabi. Kemudian di antara ulama yang datang belakangan seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hukumnya adalah haram meskipun tanpa sombong, ya. Jadi meskipun tanpa sombong menjulurkan kain di bawah mata kaki itu tetap hukumnya adalah haram bagi pendapat ulama yang kedua, sebagian kecil. Tadi jumhur mengatakan apa? Hukumnya makruh. Ulama yang mengatakan hukumnya haram, mereka memiliki banyak dalil untuk mengatakan isbal sekalipun tidak sombong hukumnya adalah apa? Haram. Di antara dalil-dalil mereka adalah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa inna isbalal izari minal makhilah. Sesungguhnya isbal pada sarung adalah termasuk kesombongan. Jadi isbal aja itu pakai pakaian di bawah mata kaki itu sudah apa? Sudah sombong. Ya. Nanti kita akan jelaskan ya, sengaja atau tidak. Jadi pakai di bawah mata kaki aja sudah apa? Sudah sombong. Sudah dianggap apa? Sombong. Jadi nggak bisa kita berkira ini saya nggak sombong kok. Ya nggak bisa. Karena disebutkan dalam hadis ya, pakai pakaian di bawah mata kaki saja sudah apa? Sudah dianggap sebagai kesombongan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ya Sufyan bin Sahal, la tusbil, jangan engkau musbil. Innallaha la yuhibbul musbilin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang isbal. Ya. Jadi isbal itu sendiri sudah merupakan apa? Kesombongan. Ini hadisnya secara apa? Secara umum. Kemudian yang kedua, kenapa isbal itu meskipun nggak sombong tetap hukumnya adalah haram? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabatnya yang isbal, pernah menegur sahabatnya yang isbal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika negur itu nggak tanya, ente sombong atau enggak? Ya. Kalau sombong angkat, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ya. Nabi tidak apa? Tidak tanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tegur. Ya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, kalau seandainya isbal yang dilarang itu adalah isbal karena sombong, harusnya orang yang isbal itu nggak boleh ditegur. Kenapa? Karena sombong itu tempatnya di dalam hati. Kita nggak tahu itu dia sombong atau enggak, ya. Kalau kita negur, Pak, angkat celananya, Pak. Tandanya kita nuduh dia apa? Sombong. Benar nggak, Pak? Paham ya? Jadi isbal itu kalau memang yang dilarang adalah karena sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya. Maka seharusnya kita nggak boleh negur orang yang isbal. Ya, kita nggak boleh negur karena sombong itu letaknya di dalam hati. Kalau kita tegur, maka tandanya kita nuduh dia apa? Sombong. Ya. Tapi kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabatnya ya, yang isbal, sehingga ini menunjukkan bahwasanya sombong nggak sombong itu apa? Dilarang. Kalau sombong maka hukumannya lebih berat. Ya. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada sahabatnya dari jauh itu pakaiannya terjulur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya mengejar, ya, bahkan sampai lari-lari kecil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irfa izar wattaqillah, angkat sarungmu dan bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian sahabat ini mengatakan, ini ahnaf tastaliku rukbatai, Rasul, kaki saya ini cacat,
ya kaki saya ini X ya, bertemu antara lutut dengan lutut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan irfa izar, angkat sarungmu. Fa inna kulla khalqillahi hasan. Karena seluruh ciptaan Allah itu apa? Baik. Ya. Maka kemudian sahabat ini pun tidak dilihat lagi kecuali pakaiannya itu sudah apa? Di atas mata kakinya atau bahkan setengah daripada mata, ya setengah apa? Setengah betis. Ya. Jadi celananya udah diangkat ya sampai setengah betis. Jadi ini dalil ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak sombong pun kita apa? Dilarang. Karena kalau seandainya isbal tanpa sombong itu dibolehkan, maka menasehati atau menegur itu tidak diperbolehkan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, Nabi ketika melihat Abdullah bin Umar celananya ya atau kainnya ini menjulur sampai di bawah mata kaki, maka ditegur. Ya Abdullah irfa izar. Wahai Abdullah, angkat sarungmu. Farafa'tuhu, maka aku pun apa mengangkat sarungku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang ketiga akan haramnya isbal secara mutlak, ya sombong atau enggak sombong tetap haram, adalah kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau habis ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya. Itu beliau jatuh, ya, bahkan pingsan. Kemudian disebutkan beliau itu kalau minum air keluar dari apa? Dari perutnya, ya, karena ususnya apa? Ususnya bolong. Maka ketika Umar sakit itu banyak orang yang jenguk, ya, banyak yang jenguk. Sampai ada yang jenguk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu seorang, ya, yang dia pakaiannya isbal. Maka ketika dia jenguk, dia doakan Umar. Ketika dia sudah doakan, kemudian dia pergi meninggalkan Umar. Maka ketika dia pergi, Umar lihat ternyata pakaiannya apa? Isbal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang tersebut. Irfa saubak, fa innahu anqali saubik wa atqali rabbik. Angkat sarungmu karena itu lebih menjadikan engkau bertakwa kepada Rabbmu dan lebih menjadikan pakaianmu apa? Bersih. Ya. Lihat Umar dalam kondisi kritis mau meninggal dunia masih apa? Menegur orang yang isbal. Ini menunjukkan bahwasanya isbal itu meskipun tanpa sombong tetap apa? Tetap diharamkan. Kemudian dalil yang berikutnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Itu para sahabiat, ya, sahabat-sahabat wanita diwakili oleh istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta izin sama Nabi, boleh nggak untuk wanita itu pakaiannya terjulur? Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sahabat para wanita ini menganggap ini ancamannya secara apa? Mutlak. Ya, sombong nggak sombong tetap apa? Dilarang. Makanya mereka minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana untuk kami para wanita karena kaki kami adalah apa? Aurat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yurkhina shibran, ya, panjangkan sampai 1 jengkal. Kemudian mereka mengatakan kalau 1 jengkal masih kelihatan wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fayurkhinahu zira'an la yazidna alaih, panjangkan sampai apa? 1 hasta dan jangan ditambah lebih daripada itu. Ini dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabiat, ya, sahabat-sahabat yang wanita ketika mendengar dalil ini mereka menganggap ini pelarangannya secara mutlak karena sombong maupun tidak sombong.
Karena para wanita mereka tidak mungkin ketika menjulurkannya itu karena apa? Sombong. Mereka ada hajat untuk menjulurkan sampai di bawah mata kaki, itu ada hajat karena kaki mereka adalah apa? Aurat. Ya. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya isbal itu meskipun tidak sombong tetap apa? Hukumnya adalah haram. Adapun orang-orang yang berdalil dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bolehnya isbal ya bila tidak sombong adalah ya mereka mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada shiqqi izari yastarkhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sarungku ini suka apa? Melorot. Ya. Tapi aku suka apa? Suka perhatian. Kalau melorot saya tarik lagi. Kalau melorot saya tarik lagi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lasta mimman yasna'u khuyala. Engkau bukan orang yang melakukannya karena apa? Sombong. Ya. Maka orang-orang berdalil dengan hadis ini, kalau nggak sombong maka tidak mengapa, sebagaimana Abu Bakar. Maka kita jawab, yang pertama Abu Bakar itu dia melakukannya tidak sengaja. Jadi beliau melakukannya tidak apa? Sengaja. Karena badannya kurus sehingga pakaiannya suka apa? Melorot. Sehingga apa? Isbal. Dan beliau ketika melorot itu langsung apa? Langsung dinaikkan lagi. Kemudian yang berikutnya, Abu Bakar sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ini bukan termasuk dari orang yang sombong. Sedangkan kita ketika kita memakai pakaian kemudian isbal, apakah kita sudah dapat rekomendasi dari Nabi kalau kita tidak sombong? Kita nggak dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa kita menggunakan hadis Abu Bakar ini untuk kemudian kita apa? Isbal. Abu Bakar setelah mendapatkan rekomendasi dari Nabi, engkau bukan yang melakukannya karena sombong, itu tetap Abu Bakar tidak berisbal ria. Ya, tidak kemudian isbal ya. Saya kan nggak sombong, tidak demikian ya. Sekalipun sudah mendapatkan apa? Tazkiyah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya Allah taala alam adalah bahwasanya isbal secara mutlak, sombong atau enggak sombong, maka hukumnya adalah apa? Haram ya, dilarang. Yang keduanya ini ada ancamannya meskipun apa? Berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar." Siapa yang pakaiannya menjulur sampai di bawah mata kaki, maka dia tempatnya di dalam neraka. Man jarra izarahu batara. Siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki karena sombong, lam yandurillah. Maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya apa? Berbeda meskipun sama-sama dilarang dan sama-sama hukumnya haram. Kalau nggak sombong tetap diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau karena sombong ada tambahan hukum, yaitu apa? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu taala alam. Intinya adalah kita berusaha untuk menjalankan perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita belum mampu, ya kita belum mampu untuk mengangkat kain kita di atas mata kaki, karena mungkin kita belum siap mendapatkan cemoohan dari keluarga, dari tetangga, dari teman-teman kerja, takut dibilang kebanjiran lah, macam-macam ya, olokan-olokan, hinaan-hinaan. Maka setidaknya kita tahan lisan kita untuk tidak mencela sunnah Nabi Sallallahu alaihi
wasallam. Dan jangan kita mencela mereka-mereka yang berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut atau pertanyaan ini? Masih ada waktu? Atau satu hadis lagi? Satu hadis lagi Pak ya. Tapi satu hadis lagi, hadis yang ke-15, adab makan ya dan minum ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana yakulu bishimali wa yashrabu bishimali. Apabila salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan ya, apabila minum maka minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri ya. Jadi ini sekali lagi kita harus imani, sekalipun kita nggak pernah lihat setan apa makan ya, makannya pakai tangan kanan atau tangan kiri ya, pakai garpu atau enggak, tetap ya bosnya setan itu apa, dia makan dan makannya dengan tangan kiri. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu makan, ada efek dari makanan yang dia makan. Orang itu kalau makan apa efeknya? Buang air, benar nggak Pak? Ya, orang kalau makan kan efeknya, pengaruhnya dia, dampaknya dia harus buang air. Maka syaitan juga buang air. Syaitan apa? Syaitan buang air. Dalil yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu buang air adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mazalana iman hatta asbah. Orang ketika dia tidur sampai subuh ya, maqama ila salat, dan dia tidak bangun untuk mengerjakan salat, faqala bala syaitanu fi udhuni. Nabi mengatakan dia dikencingi oleh syaitan ya. Jadi syaitan kencing, pengaruh daripada makan dan minum. Bahkan syaitan juga buang angin, kentut ya. Apa dalilnya syaitan buang angin? Itu disebutkan idza nudiya lis-shalah, apabila adzan berkumandang, adbaras syaitan walahu durat, maka syaitan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu makan dan minum, dan syaitan ketika makan, ketika minum itu menggunakan tangan kiri ya, dan kita dilarang ya untuk mengikuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian apa hukum makan dengan tangan kiri ya. Apakah hukumnya makruh atau hukumnya apa? Haram. Maka para ulama berselisih ya. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Jadi makan pakai tangan kiri hukumnya makruh. Karena mereka mengatakan kalau masalah adab, larangan-larangan itu dibawa kepada hukumnya apa? Makruh ya. Seperti tadi pakai sandal satu, ini masalah adab, sehingga pakai sandal satu itu hukumnya adalah apa? Makruh. Maka ada yang mengatakan ini hukumnya adalah apa? Makruh. Maka kita katakan yang benar hukumnya adalah haram. Makan, minum pakai tangan kiri hukumnya adalah apa? Haram. Dengan dalil tadi yang sudah kita bacakan, karena itu menyerupai apa? Syaitan. Kemudian dalil yang kedua adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri. Jadi suatu hari ada orang yang makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dia makan dengan tangan kiri. Maka ditegur oleh Nabi, ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Maka dia mengatakan, saya tidak bisa, la astati. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia, lastata'ta, selamanya engkau tidak bisa makan dengan tangan kanan. Dan terkabul doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan, mana ilal kibar. Dia tidak mau pakai tangan kanan itu, ya, karena apa? Karena sombong. Jadi dia tetap makan pakai tangan kiri itu karena apa? Karena kesombongannya, sehingga dia tidak bisa mengangkat apa? Tangan kanannya lagi. Ini menunjukkan bahwasanya makan pakai tangan kiri itu hukumnya adalah apa? Haram. Seandainya makan dengan tangan kiri itu hukumnya adalah makruh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendoakan apa? Keburukan bagi dia. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makan dengan tangan kanan ini dalam segala keadaan, ya, kecuali kalau kita sakit, ya, maka tidak mengapa dengan tangan kiri. Seperti misalkan kita makan steak, ya, pakai garpu sama pakai pisau, ya, maka kita tetap berusaha untuk garpunya itu tangan kanan, karena seorang itu dia kekuatannya kan di tangan kanan, ya, sehingga kalau pisaunya itu di tangan apa? Sukanya di tangan kanan atau tangan kiri, Pak, pisaunya, Pak? Ya, seringnya kanan karena ya, 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 cuma kan kebiasaan orang itu karena kekuatannya, ya, apalagi dagingnya keras, ya, potong langsung garpunya pakai tangan kiri. Kalau saya baru, ya, itu yang bagus, Pak. Bagus, ya. Kalau saya kidal, jadi pisau tetap di tangan kiri, jadi aman, ya. Jadi aman, ya. Kalau kidal pisaunya di tangan kiri, ya, jadi aman, pegang apa? Pegang garpunya. Kemudian seperti juga makan gorengan yang ada cabenya, ya. Kadangkala orang makan, sini gorengannya, cabai tangan apa? Kirinya. Nah, kita berusaha tetap pakai apa? Kanan. Jadi cabenya ditancap dulu atau cabenya dimakan dulu, ya. Agak ribet sedikit, tapi kita berusaha menjalankan yang diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga biasanya kita kesusahan habis makan kemudian minum, karena kita takut gelasnya kotor sehingga kita minumnya pakai tangan kiri. Benar nggak, Pak? Ya, biasa makan, ya, padang mungkin agak-agak kotor, ya, kalau pakai tangan, ya, kemudian ketika minum kita pakai tangan kiri, atau pegang tangan kiri kemudian didorong pakai tangan kanan. Itu jatuhnya tangan kiri atau tangan kanan itu, Pak? Tangan kiri pegang kemudian didorong pakai tangan kanan, benar ya? Kadang gitu, ya. Ini jatuhnya tangan kanan atau tangan kiri? Ya, jatuh tangan kiri yang angkat, karena dia mau menjalankan sunnah. Tangan kiri disebutkan itu termasuk dari tangan kiri, ya. Jadi tangan kiri pegang didorong pakai tangan kanan, karena kalau seandainya kita lepas tangan kiri kita, itu gelasnya bisa apa? Jatuh. Berarti itu kita minum dengan tangan kiri. Jadi kita berusaha, nggak apa-apa gelasnya kotor, bisa dicuci daripada kita mengotori sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu taala alam. In demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Tadi terkait dengan masuk rumah kan kaki kanan dulu, kaki kiri. Kalau masuk pasar gimana? Karena kan ada riwayat hadis yang sebaik-baik tempat adalah masjid, tempat adalah pasar. Masuk pasar kaki kiri atau kaki kanan dulu lagi. Itu satu. Yang kedua, tadi yang terkait dengan hukum material sabda kaki
kan mayoritas ulama itu makruh dosa, tapi Ibnu Hazm tidak haram. Kenapa Ibnu Hazm itu sering pendapatnya sering bertolak belakang dengan mayoritas ulama gitu saja. Kemudian itu tadi yang kalau saya kita pegang tangan kanan, tetapi dorong dengan tangan kiri, maksudnya masih kanan atau kiri. Tapi pertanyaan yang pertama yaitu masuk pasar, tangan kaki kanan atau kaki kiri, wallahu taala alam. Ya. Wallahu alam ini pasar ini tempat yang bagus atau tempat yang buruk ya, wallahu taala alam. Adapun yang kedua terkait dengan Imam Ibnu Hazm yang sering menyelisihi mayoritas para ulama karena mereka ini memang pendapatnya itu dianggap saklek ya, yaitu pendapatnya itu sesuai dengan zahir hadis. Jadi zahir hadis atau zahir ayat ya, tidak pakai istinbat ini itu, pokoknya ada larangan, yang namanya larangan itu adalah haram, perintah itu adalah apa? Wajib ya, seperti itu. Bahkan sampai-sampai agak sedikit nyeleneh pendapat mereka ini, diantaranya adalah kita dilarang buang atau dilarang kencing di air yang tergenang, tidak mengalir ya. Maka pendapat mereka mengatakan kalau misalkan kita kencing di botol kemudian habis itu dibuang ke air yang tergenang tadi, maka hukumnya boleh. Paham Pak ya? Hukumnya boleh karena yang dilarang kencingnya. Tapi kalau kita kencingnya sudah kalau kita kencingnya di botol, kemudian habis itu kita buang ke air yang tergenang tadi, ke kolam, maka hukumnya apa? Boleh, karena yang dilarang itu kencingnya. Kalau buangnya itu tidak mengapa. Paham ya? Inilah pendapat mereka, karena mereka sesuai dengan teks hadis. Teks hadisnya dilarang kencing. Kalau nggak kencing nggak apa-apa, tapi buang kotorannya di situ apa? Boleh. Padahal kan kita dilarang kencing di air yang tergenang itu karena bisa membawa banyak apa? Penyakit, bisa membuat airnya najis dan yang lain sebagainya. Tapi mereka tidak melihat kepada ilah tersebut. Pokoknya larangannya kencing, yang dilarang adalah apa? Kencing. Kalau seandainya kita kencingnya di samping kolam, kemudian airnya ngalir ke kolam, maka itu nggak apa-apa. Menurut pendapat apa? Ya, pendapat Dhohiri tadi. Jadi kita harus berhati-hati ya terhadap yang demikian ya, sekalipun tetap kita hormati pendapatnya, tapi kita harus berhati-hati. Kita benar-benar memilih pendapat yang sesuai dengan apa? Dalil ya, yang ada istinbatnya, bukan cuma sekedar teks hadisnya saja atau teks ayatnya saja. Seperti itu, wallahu taala alam. Ya, mengenai sendal. Kalau terumpahnya Bilal, Ya. Bilal itu mendahului Rasulullah Di surga. Karena Ustaz itu sudah di Madinah, di Mekah kan sudah jalan. Kira-kira terumpahnya itu kayak apa itu Ustaz? Kalau orang-orang sana itu terumpahnya kayak apa itu? Itu yang kedua, saya pernah dengar tapi nggak tahu ada hadisnya, kita belum baca. Kalau menurut sendal pada waktu sholat, ya kalau di tempat biasa kan biasanya sendal suka dibawa, kalau di luar suka nyarinya sudah susah. Itu di antara pokoknya di bawah, di antara kaki lah. Itu ada hadisnya. Kalau ya ada ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk terompahnya Bilal, wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Tapi kalau orang Madinahnya sendiri, rumahnya kayak apa ya? Kalau sekarang sandal mereka, ya terompah itu ya ibarat sandal ya. Ya sama sekarang, kalau sekarang ya sama. Kalau dulu kan kita waktu kecil batunya. Ya. Apakah bisa dulu kayak kayu akhirnya? Wallahu a'lam. Biasanya mereka itu kulit ya. Biasanya mereka itu
kayak tempat airnya itu pakai kulit ya, bisa jadi sandal-sandal mereka juga terbuat dari kulit. Allahu alam ya. Kalau kayu juga jarang ya, adanya cuma pohon kurma doang ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait dengan kita bawa sandal masuk ya, ini dalilnya emang tidak ada ya. Tapi kita diperintah untuk sholat itu dengan khusyuk. Nah, di antara khusyuknya sholat kita itu kita nggak mikirin sandal kita. Karena kalau sandal kita taruh depan masjid, nah ini kita ke bawah-bawah ini, hilang nggak ya, untuk supaya khusyuk kita bawa sandal kita ya. Kita bawa, dibolehkan kita taruh ya di depan kita atau di tengah-tengah kita ya, seperti itu, maka itu tidak mengapa. Yang penting ya, kalau sholat pakai sandalnya ada dalilnya ya. Kalau pakai sandalnya ada dalilnya, sholat pakai sandal. Cuma khawatir kalau kita sholat pakai sandal bisa ya, nggak pakai sandal secara umum boleh ya. Ya sandal secara umum boleh, cuma kan takutnya dipukul nanti kita sholat pakai sandal. Ya, takutnya ya, kalau di Masjid Nabawi atau di mana kita pakai sandal. Kecuali mungkin kalau di sini kelihatan sandal kita kelihatan baru ya, itu nggak apa-apa. Sesekali kita pakai untuk menjalankan sunnah Nabi. Untuk kalau misalnya sholat Jumat di Jelapa itu kan sampai di kebun-kebun gitu. boleh. Nah, justru dianjurkan untuk kita menghidupkan sunnah yang sudah mulai padam ya. Artinya orang-orang menganggap sholat pakai sandal itu nggak boleh ya. Maka kita pakai sesekali untuk mengajarkan kepada mereka, untuk ngasih tahu ini adalah apa? Sunnah. Bahkan kita disuruh sholat pakai sandal itu untuk menyelisih siapa? Menyelisih orang-orang Yahudi, karena mereka tidak beribadah dengan menggunakan alas kaki ya, seperti itu. Adapun yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab itu namanya khuf ya, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulitnya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam. Menanyakan tentang sandal yang satu tadi ya, tidak boleh. Itu apakah kalau sandalnya itu belah itu boleh nggak? Jadi punya sandalnya yang satunya putus gitu, terus yang satu, terus ada satu lagi yang lamanya itu warnanya satunya biru, satunya merah gitu. Kita pakai boleh. Jadi masih kalau ada dari orang. Ya, takutnya tadi masuk mengundang perhatian ya. Misalkan swallow ya, sandal jepit ya merah sama kuning misalkan. Kalau seandainya memang kita nggak punya ya, selain itu nggak apa-apa, tapi Kalau dalam rangka menghindari supaya tidak diambil orang, karena biasanya kalau bilang itu orang nggak mau ambil. Sudah di merah sudah itu biasa orang nggak ambil. Kalau begitu niatnya supaya tidak diambil orang. Wallahu a'lam ya. Kalau misalkan memang itu sudah merupakan modern ya, sudah merupakan tren dan itu tidak dianggap sebagai mengundang perhatian, maka tidak mengapa ya. Nggak mengapa kalau memang itu tidak dianggap mengundang perhatian, karena memang sebagian orang saya lihat warna sepatunya beda, satunya pink satunya kuning nah, seperti itu, artis-artis ya suka tampil beda ya seperti itu ya. Kemarin saya hadir ke nikahan, ada saya lihat sendalnya putih dua-duanya, tapi selang berapa jam udah berubah putih sama merah, udah berubah. Ini apa sandalnya ada 3 jenis dengan warna yang berbeda-beda nah, seperti itu. Wallahu alam ya. Kalau memang itu mengundang perhatian maka nggak boleh ya. Mungkin kalau sekarang yang seperti itu masih mengundang ya, masih mengundang perhatian ya, karena rata-rata orang merah
Kalau sandal jepit ya wallahu taala. Mungkin saya tanya, ini kan masalah pakaian. Hadis yang pertama itu kan dari Muslim suka yang kalau lewat pakai kaki karena sombong. Dan yang besar ulama justru itu pakai kaki. Tapi yang kedua kan haram hukumnya, ini kan makruh. Dan yang pertama hadisnya sokek Muslim juga. Bagaimana menyikapi itu? Tadi yang menjadi perselisihan adalah antara sombong sama nggak sombong. Ya, kalau sombong maka sepakat para ulama itu haram. Kalau nggak sombong ini yang terjadi perselisihan. Mayoritas makruh, kemudian sebagian kecil ulama mengatakan hukumnya haram. Ya. Kita ketika menghadapi perselisihan seperti ini ya kita cari yang ya selamat, kemudian yang lebih menenangkan hati, bukan memilih sesuai dengan hawa nafsu seperti itu. Karena misalkan ini kayaknya makruh aja lah, karena saya nggak bisa menjalankan, nah ini nggak bisa. Kita cari yang sesuai dengan apa? Dalil-dalilnya tadi sudah kita bacakan ya. Sepertinya yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah yang mengatakan hukumnya adalah apa? Haram ya. Tapi kalau misalkan saya ngambil yang makruh misalkan, karena kita ya dapati banyak perkataan para ulama ya. Kita dapati di situ banyak perkataan para ulama, kalau nggak sombong nggak apa-apa ya, maka ya itu pendapat ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti pendapat kita ya. Saya dulu di pesantren itu jelas ya nggak boleh, dari peraturan agama maupun dari peraturan pesantren pun dilarang untuk memakai pakaian di bawah mata kaki. Tapi setelah kami lulus, teman-teman kami yang sekolahnya pencar ya, ada yang lanjut ke Madinah, ke Mesir, Libya, maka ada yang akhirnya berpendapat nggak apa-apa untuk isbal, ya kita tidak bisa apa paksakan. Dulu kan di pesantren nggak boleh, nah kita nggak bisa. Dia sudah punya dalil-dalil dan hujah-hujah yang kuat, dia sudah pelajari juga, karena ini masalah yang ibaratnya sampai mayoritas ulama kan mengatakan hukumnya apa? Makruh ya. Mungkin dalil-dalilnya juga banyak yang dia pelajari. Ya, sehingga kita tidak paksakan dia, tidak bisa kita paksakan dia untuk mengikut kepada pendapat kita. Ya, kita menghormati perselisihan, namun kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Ya, karena dalil-dalil yang mengatakan hukumnya haram secara mutlak juga sangat apa? Sangat kuat. Maka kita ambil jalan yang selamat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pembulai kalau di sini apa tuh? Gamis. Kalau di sana kan pembulai. Gamis itu malah justru di muka tanah banyak yang paling lembrek-lembrek itu ya gamis. Iya, iya. Gamis. Jadi pembulai itu kayak gamis. Merupakan pakaian wajib atau Abu Dhabi, Kuwait, Oman, Qatar, di Arab Saudi. Tapi juga rata-rata mereka nggak lembrek sih, tapi Di bawah mata kaki. Ya. Hanya di sini dari saya bilang tadi, tapi kenapa justru di sana begitu? Itu merupakan pakaian wajib, karena itu pakaian resmi pemerintahan. Semua yang berkantor di sana seperti itu. Mungkin Ya. ini maksudnya di sini. Yang pertama, larangan ini mutlak ya. Mutlak itu untuk semua jenis pakaian, sarung, jubah, kondura, celana ya, kecuali kaos kaki Pak ya. Kaos kaki nggak apa-apa, kaos kaki. Maksudnya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, bahwasanya Arab itu bukan dalil. Nah, seperti itu. Abu Dhabi, Qatar, bahkan Arab
sendiri Mekah Madinah ya bukan dalil. Raja-rajanya ya orang-orang petinggi-petingginya itu bukan dalilnya. Menjadi patokan kita adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita tidak bisa itu yang di sana aja begitu, nggak bisa ya, karena mereka bukan dalil. Patokan kita adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Wallahu taala alam. Cukup ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.